Bisa? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RAM dan ROM, atau bisa disebut pengertian dari non-volatile memory. RAM atau non-volatile memory merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh framework seperti BIOS, EVI, dan framework lainnya pada perangkat embedded, semacam router pada umumnya. NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS sehingga daya yang dibutuhkan juga kecil. Nah, untuk jenis-jenis RAM-nya ada yang RAM dinamik, terus ada juga SRAM atau Static Random Access Memory. Yang tadi dinamik, yang ini static. Terus setelah itu di sini saya akan menjelaskannya. Untuk dynamic RAM adalah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam suatu sirkuit terpadu. Nah, untuk yang statiknya adalah jenis RAM sejenis memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Setelah itu macam-macam bla bla bla. Nah, contoh memori non volatil. Salah satunya adalah ROM. Memori non volatile. ROM ialah sebuah contoh dari programmable logic device, yaitu perangkat yang dapat diprogram untuk menyimpan sebuah informasi spesifik untuk perangkat keras komputer atau hardware. Salah satu jenis memori terbaru yang dikatakan oleh sebagian orang akan menjadi memori yang paling dominan di masa depan adalah MRAM, Magnetoresistive Random Access Memory. Ialah sebuah non-volatile memory yang merupakan muatan magnet yang menyimpan data-data seperti bukan muatan listrik seperti pada SRAM ataupun pada DRAM atau static RAM atau dynamic RAM. Contoh VROM. Nah, contohnya itu tadi adalah VROM atau Programmable Read-Only Memory. Ialah salah satu jenis ROM sebagai alat penyimpan berupa memori atau memory device yang hanya untuk bisa dibaca isinya. Nah, sedangkan untuk EEPROM atau Erasable Programmable ROM ialah jenis chip memory yang dapat ditulis program secara elektris. Dan yang ketiga adalah EEPROM atau Electrical Erasable Programmable ROM. Ialah memori non-volatile yang banyak digunakan dalam komputer serta peralatan elektronik lain untuk menyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Setelah itu adalah flash memory. Ialah memori sejenis EEPROM yang memberikan banyak lokasi memori untuk dihapus ataupun ditulis dalam suatu operasi pemrograman. Oke, setelah itu, baiklah. Jadi saya akan mensimulasikannya. Contohnya dalam Proteus, program Proteus, untuk menjalankannya lebih jelasnya. Jadi penjelasan singkat tentang memori. Pengenalan proses. Di sini ada CE dan CS. Nah, untuk yang CE ini adalah logika rendah dan yang untuk CS adalah logika tinggi. Di sini juga ada WE. Nah, WE di sini juga WE. Nah, di sini WE ini fungsinya untuk menyimpan nanti suatu data di sini ke dalam memori. Nah, untuk OE ini untuk melihat data.
atau RAID. Nanti untuk mencari datanya disimpan di mana. Baiklah, saya contohkan. Di sini kita menggunakan IC 62648 bit. Oke, di sini A0 sampai A7 ini adalah sebagai alamat memori atau nanti tempat tersimpannya data ini. Nanti terserah mau di sini, di sini, di sini. Nah, terus D0 dan D1, D0, D1, D2 sebagai masukan data atau tempat melihat data. Deep switch sebagai pengisi data. Ini. Nah, ini nanti untuk mengisinya. Ini penjelasannya dulu. Terus menggunakan resistor dan power. Baik, di sini saya akan mencontohkannya. Seumpama datanya adalah dijalankan dulu. Nah, baik, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk menginput data. Nah, ini alat inputnya atau programnya. Ini adalah datanya. Jadi kita akan menyimpannya di file atau memori A0 di sini. Lalu kita simpan di sini. Klik 2 kali. Ini kan sudah berubah jadi 0 dan berubah jadi 1 lagi. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu kita matikan untuk melihat datanya, simulasi. Nah, ini kan satu semua. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah tersimpan di sini. Dan sini kita baca. Nah, ini datanya sudah tersimpan pada memori A0. Jadi sekian dari saya penjelasan tentang simulasi Proteus tentang memori ROM dan RAM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.